Kedengaran suara saya? Udah kedengeran. Gimana pemateri 1, pemateri 2? Dicek mikrofonnya. Pemateri 1. Untuk peserta dimohon mikrofonnya atau audiensnya dimatikan dulu ya. Mikrofon atau audionya mohon dimatikan terlebih dahulu karena kita akan memulai seminarnya. Mikrofon. Mana? Deh, bisa langsung kamu ke tangan. Buka siapa ya? Ini sih. Oke, kita mulai ya teman-teman seminarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melaksanakan seminar dengan tema Habis Lebaran, Jangan Lebaran ya. Yang akan dipandu oleh saya, Nur Azizah, sebagai moderator, dan teman-teman saya yang sangat kece-kece, yaitu Ita Setianingsih, seorang mahasiswa S1 Ilmu Gizi, seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi di kampus TIKES Surabaya, penerima mahasiswa PPA, dan aktif dalam kegiatan gizi nasional. Selain itu, ada pemateri 2 nih, yaitu Kak Ida Ayu Putri, yang seorang mahasiswa S1 Ilmu Gizi. Kak Ida Ayu Putri ini pernah menjadi duta wisata di Samarinda loh. Selain itu, Kak Ida Ayu Putri ini juga banyak prestasinya. Ada lagi sebagai duta kampus, putri remaja batik, atlet marching band di PTK Bontang. Nah, kedua narasumber ini semuanya berada atau menjadi mahasiswa di kampus TIKES Surabaya. Sebelum kita mulai seminarnya, kita akan membacakan tata tertib terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, ada selama seminar berlangsung, peserta dilarang menyalakan audio atau mikrofon. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum paham, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dengan cara di kolom chat atau room chat yang tersedia di aplikasi. Dengan format nama, underscore, narasumber pertama atau kedua, underscore, pertanyaan. Yang ketiga, sesi tanya jawab berlangsung selama 20 menit. Keempat, peserta dilarang bertanya di luar dari materi. Kelima, nama peserta wajib menggunakan nama asli. Yang keenam, peserta dilarang membuat kegaduhan seperti mencoret-coret screen, mengirim gambar, dan lain-lain. Ketujuh, peserta wajib mematuhi semua aturan. Nah, itu tadi tata tertibnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Kak Ita Setianingsih untuk memaparkan materinya yang berjudul Tips Jitu Kontrol Nafsu Makan. Kepada Kak Ita Setianingsih, kami persilahkan.
Halo Kak Ita, sudah bisa? Itu tuh penting banget nih buat kalian. Jadi jangan sampai lapar mata, kalian harus pilih. Misalnya nih kalian mau makan kari ayam, jangan kalian makan juga opor ayam, terus makan juga rawon. Itu bakal mengganggu kalian gitu kan, maksudnya mengganggu diet kalian atau tidak, kalian tidak akan bisa mencapai target gitu. Kemudian next Kak. Kak Abdel, next. Oke, yang ketiga ada berhentilah makan sehat, makan saat sudah kenyang. Nah, kalau misalnya kalian nih makan banyak, kemudian kalian sebentar. Oke, kemudian kalian sudah makan, tetapi kalian harus makan yang lainnya lagi, itu jangan sampai. Jadi ketika kalian sebelum kenyang, sebelum kalian makan, kalian harus sudah tahu apa yang akan kalian makan. Jangan sampai ketika kalian sudah makan banyak atau porsi yang sesuai, misalnya opor ayam 1 piring, 1 porsi. Kemudian ada kari ayam yang sangat menggoda juga nih. Nah, jangan sampai ketika kalian makan kari ayam itu dalam perut keadaan sudah kenyang, gitu ya. Lalu saat makanan, ya next Kak. Kemudian di poin berikutnya ada penuhi piring dengan sayur. Nah, kenapa di sini dikatakan penuhi piring dengan sayur? Karena ketika kalian makan 1 kilogram sayur dan 1 kilogram opor, itu sangat berbeda kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian gitu ya kan. Kenapa gitu? Kalian makan 1 kilogram kalian makan 1 kilogram sayur. Oh, PPT-nya kurang kelihatan ya? Bisa dibesarkan mungkin, Kak April? Oke. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjutin dulu ya. Nah, di sini ketika kalian makan 1 kilogram sayur itu, kemudian dengan 1 kilogram opor itu kalorinya jelas berbeda ya kan. Nah, di sini udah kelihatan belum PPT-nya? Oh, bisa dibesarin, coba di touch pakai tangan aja bisa kok, teman-teman. Nah, sudah. Jadi gini, kalau misalnya kalian makan sayur 1 kilogram tadi, ketika kalian makan 1 kilogram opor, itu kalorinya berbeda yang masuk ke dalam tubuh. Nah, seratnya pun lebih tinggi sayur, sehingga lebih dapat dicerna oleh perut atau tubuh kalian dengan cepat itu ketika kalian makan lebih banyak sayur gitu. Kadang ada nih orang yang makan daging aja, itu dalam 1 hari dia bisa tidak BAB atau pup. Nah, itu yang dibilang kalau misalnya kalian harus banyak makan sayur. Karena ketika kalian makan sayur, pup kalian atau BAB kalian akan lebih lancar. Nah, itu akan mempermudah agar kalian bisa mengkontrol pola makan kalian dan berapa berat makanan yang kalian makan gitu. Next.
Next, Kak. Kak April. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kenapa saya bilang kurangi makan daging atau lebih banyak makan sayur? Nah, karena daging yang berlemak ini bisa membantu untuk mengurangi asupan kalori yang berlebih karena penyumbang kalori terbanyak terdapat pada lemak. Nah, kalau misalnya kalian makan lemak, jadi gini teman-teman, kalau kalian mau tahu nih, karbohidrat di dalam tubuh kita sudah habis, baru protein. Nah, lemak itu terakhir. Makanya kenapa kalau misalnya kalian banyak makan lemak, itu kalian bisa gendut. Karena itu jarang banget dipakai untuk energi tubuh kalian untuk kesehariannya. Apalagi kalau untuk teman-teman yang jarang banget olahraga kan. Nah, itu dia. Jadi, lemak itu akan tertimbun di bawah kulit mungkin, atau di area-area tertentu yang dapat menimbun lemak begitu. Kemudian next. Next, Kak April. Oke, di poin ke-6 ada waspadai minuman mengandung gula. Nah, di sini jika kalian banyak minum minuman manis, itu akan sebenarnya apa ya? Mengandung gula berlebih itu dapat mencegah timbunan asupan kalori tanpa kita ketahui. Nah, kalau misalnya kalian minum gula terlalu banyak, itu tapi kalian juga makan makanan yang berkalori tinggi seperti opor ayam tadi mungkin, atau rendang ya kan, itu kalori mana yang mau dipakai duluan, karena banyak sekali kalorinya ya kan gitu, banyak sekali asupan kalori yang masuk pada saat itu gitu, pada waktu itu. Dan kalau misalnya kalian oke. Nah, kalau misalnya kalian minum air putih, itu sebenarnya lebih cocok daripada kalian harus minum minuman manis. Kalian pernah merasa nggak sih kalau misalnya kalian minum makan rendang, tapi juga minum es teler gitu ya kan? Nah, itu juga sebenarnya nggak boleh. Kalau tips dari saya, kalian harus kurangi. Ketika kalian mau minum minuman itu, pasti kan kalau misalnya lebaran banyak tuh, ada yang bikin budenya mungkin bikin es teler, terus tantenya bikin es kopior, terus si mama di rumah bikin es buah gitu ya kan. Itu kan makan minuman-minuman yang segar semua ya, apalagi kalian habis 1 bulan puasa, kalap banget nih, pengen banget nih, ini banyak banget makanan, kapan lagi bisa makan ini, karena kemarin sebulan abis perutnya abis dikunci gitu kan, diikat, nggak boleh banyak minum minuman, waktunya sedikit untuk minum minuman manis ini gitu ya kan, ini juga dilarang. Next. Oke, ini dia tips dari saya untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Di mana itu tadi yang saya bilang, ketika kalian makan atau konsumsi kalian dalam 1 hari dan kalian makan juga cukup sayuran, itu akan mempermudah tubuh kalian untuk mengabsorpsi apa ya, nutrisi yang ada di dalam makanan itu. Tapi kalau misalnya kalian kurang makan sayuran gitu ya, itu akan susah dicernanya sama tubuh kalian gitu. Oke. Next. Oke, next, Kak. Nah, yang kemudian ada hindari makanan fast food, di mana apalagi kita tuh kemarin kan habis pandemik ya, ini pun masih dalam
baru saja memulai new normal gitu ya. Jadi kalau kemarin kita dalam 1 bulan lebih itu ada KFC misalnya atau McD, mungkin fast food, restoran fast food yang lainnya itu tutup kemarin. Nah, sehingga kalian pasti kayak kangen mungkin makan makanan yang makan junk food itu tadi ya kan. Nah, ini saatnya kalian pun waktunya kalian untuk tetap apa ya? Jadi sebenarnya itu rezeki banget buat kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu apa ya? Kemarin nggak ada makan makanan fast food sehingga sekarang pun kalian sudah terbiasa untuk tidak makan makanan fast food karena fast food itu dicerna dalam tubuh itu lama banget gitu. Walaupun kalian sudah makan sayur misalnya kayak tadi saya bilang, tapi pencernaan di dalam tubuh itu lebih lama ketika dia harus mencerna rendang tadi atau fast food ini gitu ya kan, itu lebih lama fast food itu untuk dicernanya gitu. Oke, next Kak. Mohon maaf, untuk pemateri sisa waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Pak. Oke, kemudian saya percepat aja. Jadi gini, kalau misalnya tadi lauk-lauknya itu sudah daging-dagingan ya kan, karena lebaran ini banyak banget makan makanan dagingan, kalian bisa ganti dagingnya dengan ikan. Karena apa? Karena ikan itu tidak kalah jauh banyak kalorinya, kalori proteinnya dibandingkan dengan daging itu tadi gitu. Ikan lemaknya sedikit lemak, tinggi protein, tapi daging sapi itu banyak lemaknya juga banyak proteinnya. Jadi kalian pilih mana ya kan? Untuk berat badan ideal, atau kalian ingin mencapai berat badan ideal, atau kalian ingin lebih kurus lagi, lebih langsing lagi, tentu kalian harus pilih ikan gitu. Next Kak. Kemudian di poin berikutnya, tips dari saya adalah usahakan makan sebelum lapar. Kenapa? Nah, ketika kalian lapar, itu apa ya, nafsu kalian itu sangat tinggi atau besar. Jadi kalian merasa kalap untuk makan semua makanan yang ada. Sehingga itu yang membuat kalian lupa akan target kalian sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi lapar-laparnya nih, makan pasti semuanya mau dimakan. Nah, tapi kalau misalnya kalian makan sebelum kalian lapar, itu mempermudah kalian untuk makan secukupnya atau sebutuhnya kalian gitu. Oke, selanjutnya next. Di poin kelima untuk tips saya ada konsumsi smoothies sebagai pengganti minuman manis. Nah, di sini smoothies ini adalah minuman manis juga. Tetapi jika kalian membuat smoothies dengan pure buah atau pure sayur itu lebih baik lagi. Yang ketika makanan disebut pure itu berarti non gula ya, atau non madu, mungkin itu hanya benar-benar dari sari buah atau sayur itu tersebut. Nah, kemudian kenapa saya bilang itu ganti saja minuman manis dengan smoothies. Jika kalian membuat smoothies strawberry misalnya atau smoothies mangga misalnya, itu akan lebih kenyang kalian. Kalian juga akan lebih merasa kenyang dan kalian juga dapat untuk menetralisir dahaga kalian. Oke, next Kak. Kemudian di poin berikutnya di tips saya ada perbanyak konsumsi air mineral. Kenapa? Ketika kalian banyak minum air putih, kalian tidak merasa haus. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa merasa kenyang ketika kalian minum banyak air putih gitu. Nah, ketika kalian minum banyak air putih, kalian tidak akan merasa dehidrasi. Oke, kemudian next. Oke, itu tadi ternyata sudah selesai ya teman-teman. Itu trik sehat agar perut tidak kaget dari saya. Oke, itu saja dari saya. Semoga tips dan triknya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Wah, keren ya materi dari Kak Ida Ayu Putri ini. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Ita Stianingsih. Bagaimana Kak Ita Stianingsih? Apa bisa dimulai?
Halo Kak Ita. Ternyata Kak Ita masih ada gangguan dari jaringannya. Untuk itu, para audiens Iya, dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan di kolom chat. Oh, Kak Ita sudah bisa join. Ya, Kak. Silahkan, Kak, untuk iya, memaparkan materinya. iya. Untuk PPT-nya sudah di screen dah. Iya, mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Iya, soalnya saya juga mohon maaf kendala jaringan ya. Nah, iya, langsung saja ke topik pembahasannya. Saya di sini sebagai pemateri. Nama saya Ita Setianingsih. Kalian juga bisa panggil saya Kak Ita atau Mbak atau siapa gitu ya. Tema saya di sini tips jitu kontrol nafsu makan. Kenapa saya memilih tema yang seperti ini? Karena biasanya pada saat Lebaran kita itu bawaannya pengen makan dan makan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat puasa kita tuh kayak menahan lapar kita, menahan haus kita, dan jadinya kita kepikiran nih habis Lebaran pengen makan ini pengen makan itu, dan jadinya kita kan terjadi kenaikan berat badan seperti itu. Dan di sini perlunya untuk kita untuk bisa mengontrol nafsu makan kita. Next, Kak. Kak April. Selanjutnya ada nafsu makan. Nah, nafsu makan di sini merupakan keadaan yang mendorong seseorang untuk memuaskan keinginannya untuk makan selain rasa lapar ya. Jadi, nafsu makan ini jika tidak terkontrol maka berakibat fatal bagi tubuh kita. Next, Kak. Dan di sini ada tabel batas ambang indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini adalah suatu pengukuran bagaimana kita melihat status gizi kita apakah baik atau tidak normal ya. Di sini ada kurus, normal, dan gemuk. Jika kurus, IMT-nya itu ada dua kategori, ada kategori ringan sama berat. Kalau berat ini kurang dari 17,0 dan ringan 17, sampai 18,4. Kalau normal itu IMT-nya 18,5 sampai 25,0 ya. Dan kategori gemuk itu 25,1 sampai 27,0 dan berat itu lebih besar 27,0 dan berakibat obesitas kalau sudah mencapai ambang ini. Next, Kak. Kak April. Dan pada slide yang selanjutnya yaitu mengkontrol nafsu makan. Nah, mengontrol nafsu makan ini menurut saya yaitu suatu cara atau supaya tetap ideal seperti itu. Next, Kak. Nah, yang poin yang pertama yaitu ada kurangi untuk mengemil. Di sini dalam poin pertama ini kurangi cemilan yang mengandung tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Contoh seperti cemilan kayak keripik itu kayak gorengan juga ya. Tapi jika mau mengemil bisa diganti dengan sayur dan buah. Kan kalau sayur dan buah kan tadi udah dijelaskan oleh Kak Ida Ayu ya tadi. Next. Kak April. Dan poin yang kedua ada jadwalkan waktu jam makan. Nah,
Buatlah jadwal makan yang teratur, jam berapa biasa kalian makan pagi, siang, dan malam, karena dapat membuat perut terbiasa dengan jam-jam tersebut. Contoh seperti halnya, perut kita terbiasa makan pagi nih, makan pagi, siang, dan malam. Nah, jika salah satu dari jam makan tersebut ada yang bolong, maka waktu makan yang selanjutnya itu akan kita melewatkan jam makan kita yang biasa sering kita makan. Terus yang ketiga, ada istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini jika tidak cukup, maka akan memicu timbulnya rasa lapar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam tubuh manusia juga dipengaruhi oleh dua hormon. Yang pertama ada grelin yang memberi sinyal lapar dan leptin memberi sinyal kenyang. Jadi jika grelin ini meningkat dan hormon leptin akan menurun jika kalian itu istirahatnya itu kurang gitu. Jadi akhirnya akan menimbulkan berat badan kalian itu cepat naik karena pas kalian kurang istirahat bawaannya tuh pengen makan makan dan makan seperti itu. Nah, lanjut kak, next. Kak April. Yang keempat yaitu ada mengatur porsi makan. Aturlah porsi makan dengan memilih wadah makan piring yang kecil agar sedikit makanan. Kenapa bisa seperti itu? Supaya bisa mengkontrol nafsu makan kalian. Jika kalian memakai piring yang besar, maka alhasil apa? Kan makanan juga banyak kan di piring besar tersebut. Tapi kalau kecil kan hanya sedikit doang, seperti itu. Next kak. Kak April. Sudah kak? Terus yang kelima itu ada ikuti pedoman gizi seimbang. Nah, di slide ini kan ada slide piramida gizi makanan. Nah, di sini tuh kayak tumpeng ya. Kenapa kayak tumpeng? Karena semakin mengkerucut itu porsinya itu semakin sedikit. Dari bawah kita bisa lihat di situ ada aktivitas fisik dan olahraga dan kebersihan diri. Dan poin ini sangatlah penting karena semakin besar aktivitas dan olahraga, maka semakin berkurang potensi seseorang untuk merasa lapar. Selanjutnya ada 3-4 porsi makanan karbohidrat. Nah, di sini gunanya untuk sebagai energi kalian. Terus selanjutnya ada sayuran dan buah-buahan sebagai vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kalian juga. Terus selanjutnya ada 2-4 porsi juga protein dari kacang-kacangan, ikan, telur, dan sebagainya. Terus di atas yang paling atas itu ada gula, garam, dan minyak. Itu dibatasi juga ya penggunaannya. Dan terakhir ada minum air putih itu sehari tidak bisa 8 gelas dalam sehari. Seperti itu. Next kak. Oh, sudah berakhir ya. Terima kasih, sekian dari saya. Dan mohon maaf sekali lagi, tadi saya ada kendala jaringan. Sekian. Wah, keren-keren ya tips dan trik dari Kak Ita dan Kak Ida Ayu ini. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Ternyata sudah banyak ya pertanyaan. Bentar. Nah, pertanyaan pertama dari TK Satri Balikpapan untuk Kak Ita Setia. Pertanyaannya adalah, bagaimana pola makan dan pola hidup yang baik untuk saya agar bisa mencapai BB ideal? Ya, silakan Kak Ita dijawab terlebih dahulu. Baik, gimana Kak?
Bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, baik. Putus-putus soalnya. Ya. Jadi pertanyaannya tuh, bagaimana pola makan dan pola hidup yang baik untuk saya agar bisa mencapai BB ideal? Mungkin ini mbaknya kekurangan atau kelebihan berat badan kali ya. Soalnya pertanyaannya juga kurang kompleks dalam keadaan status apa mbaknya. Mungkin dikasih tipsnya aja biar tetap ideal tuh bagaimana, Kak? Oh iya, baik. Gimana kita bisa tetap ideal? Yang pertama kita harus mengacu pada tadi pedoman gizi seimbang yang kayak piramida makanan tadi. Nah, itu mencakup dari aktivitas, olahraga, kebersihan diri, serta mencakupi kebutuhan nutrisi kita. Jadi kita bisa beraneka ragam untuk mengkonsumsinya supaya kebutuhan kita itu juga tercukupi. Dan di samping itu kita juga harus sering memantau berat badan kita agar kita itu tidak kaget seperti itu. Oh iya, makasih Kak Baik, Ita. sudah Kak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis, jadi narasumber pertama itu adalah Kak Ida Ayu. Mohon maaf. Nah, mungkin untuk Kak Ida Ayu bisa menambahin bagaimana? Oke, terima kasih ya buat Reika tadi yang sudah tanya. Tadi pertanyaannya tentang trik apa ini ya, tentang mana sih tadi pertanyaannya? Pola makan dan pola hidup yang baik untuk agar saya bisa mencapai berat badan ideal. Nah, mungkin di sini saya tidak tahu ya berat badannya Reika ini atau Mbak Reika ini dia berlebih atau kekurangan gitu kan di sini. Nah, jadi gini, kalau misalnya mau mencapai berat badan ideal itu sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kalian merasa berat badan kalian kurang, itu kalian tetap harus olahraga. Kenapa? Ketika kalian makan lebih banyak untuk menaikkan berat badan kalian, itu membuat kalian akan uh, tidak terkontrol berat badannya gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian, karena gini, perut itu lambung itu kan elastis. Nah, ketika kalian makan banyak, dia biasanya kalian makan sedikit, dan ketika kalian makan banyak, dia akan terus seperti ini lambung kalian. Jadi ketika kalian sudah mencapai berat badan ideal ternyata, tapi lambung kalian masih segini, itu akan merasa lapar terus. Akhirnya kalian tidak terkontrol berat badannya atau berlebihan. Nah, itu juga nggak baik. Nah, tips dari saya adalah bangun pagi, kalian olahraga. Setelah olahraga kalian sarapan yang cukup atau sewajarnya, jangan sampai sarapan itu berlebihan, karena sarapan itu juga nggak baik kalau banyak gitu. Kalian bisa sarapan sayur aja mungkin, atau buah aja, atau roti gitu kan. Tapi kalau misalnya atau roti sama susu mungkin gitu kan. Nah, kemudian di siang hari kalian bisa makan dengan porsi makan yang cukup. Misalnya nasi satu atau dua centong, sayurnya yang banyak, yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Kemudian lauk secukupnya, gitu. Di situ ada lauk protein hewani dan nabati, misalnya kayak ada tempenya, ada ayamnya, gitu. Tapi tetap ya sayurnya banyak. Kemudian ada buahnya. Jadi kalau kalian masih merasa lapar atau kalian harus makan lebih banyak lagi, kalian bisa makan sayur itu tadi dan buah lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ketika kalian merasa kurang akan porsi makan kalian bisa tambahkan dengan porsi sayuran atau buah-buahannya. Jangan sampai kalian menambahkan nasi gitu. Karena kalau misalnya kalian menambahkan nasi, kalian tidak tahu gitu kan, atau kalian terlalu banyak makan manis pun misalnya, oh aku ini kurus kok, jadi aku mau makan yang manis-manis aja supaya gendut, itu juga salah. Nanti kalian bisa-bisa bukannya gendut atau bukannya berat badannya bertambah, tapi kalian justru kena sakit diabetes mellitus gitu. Jadi itu juga harus diatur ya. Kemudian kalian bisa makan lagi di jam 7 malam gitu, atau sore kalian bisa makan buah lagi, cemil buah, agar itu tadi masuk dalam tips saya tadi ya. Jadi
makan secukupnya, makan setelah makan sebelum kalian lapar. Nah, jadi sebelum kalian makan malam, sore kalian makan cemilannya buah, supaya apa? Ketika waktunya makan malam, kalian sudah tidak kalap lagi gitu. Jadi kalian tidak makan yang terlalu banyak gitu. Kemudian jangan sampai kalian membiasakan untuk makan di larut malam, karena kalori yang sudah masuk atau nutrisi yang sudah masuk tadi akan tertimbun menjadi daging atau lemak di dalam tubuh kalian. Nah, itu tadi yang juga tidak boleh, ya kan? Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Reika atas pertanyaan yang baiknya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama dan narasumber kedua. Jawabannya luar biasa, sangat menarik dan sangat jelas ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua. Dari Aisyah Munawaroh underscore Kuta Timur underscore kepada narasumber pertama dan kedua. Kak, saya adalah siswi dari pondok. Untuk makan sudah dapat jatah dari pondok. Otomatis saya makan sesuai jatah. Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan gizi saya sesuai pedoman gizi seimbang? Mungkin kepada Kak Ita terlebih dahulu bisa menjawab. Kemudian Kak Idayu. Ya, dipersilahkan. Baik. Gimana Kak Ita? Ya, baik. Saya langsung saja ya. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi pada saat di pondok kalau kita dapat jatah gitu ya dari pondok tersebut? Nah, setahu saya nih, di pondok itu kan ada pilihan kita itu mau masak sendiri atau memang mau makan dari kampus gitu ya. Nah, jika kita bisa memilih dari keduanya tersebut untuk memenuhi pedoman gizi seimbang yang tadi gitu, kita bisa menyediakan bahan makanan yang kita inginkan. Biasanya kalau di pondok itu kan juga ada masa liburannya juga ya, seminggu atau berapa kali gitu bisa libur gitu. Nah, jadikan kesempatan libur kalian itu untuk kayak mencari kebutuhan nutrisi kalian, seperti kayak berbelanja bahan makanan, sayur, buah dan lain-lain dan sebagainya yang mencakupi pedoman gizi seimbang yang saya tadi jelaskan. Dan di pondok juga pastinya kan ada tempat penyimpanan, pastinya kan juga disediakan gitu, dan bisa kalian titipkan untuk kalian bisa sediakan sebagai kebutuhan kalian juga, seperti itu untuk mengikutinya. Jadi kalian bisa dengan cara memasak sendiri seperti itu. Ya, terima kasih ya Kak Ita. Jadi jawaban dari Kak Ita itu ketika kita libur, kita disuruh untuk menyetok barang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu ya Kak Ita? Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Kak Ida Ayu bisa ditambahin. Mohon maaf Kak, mikrofonnya dinyalakan Oke, terlebih dahulu. itu tadi tentang gimana makanan yang sudah diporsikan di pesantren ya atau di pondok ya. Nah, kalau misalnya karena saya belum pernah bersekolah di pondok ya, cuma yang saya benar kalau misalnya makanan itu sudah diporsi. Kalau makanan itu kan biasanya tidak seperti nasi kotak kan yang sudah diplot-plotkan gitu kan ya, tapi ngambil sendiri kan ya, atau bagaimana? Karena setahu saya makanan di pondok itu ngambil sendiri seperti buffet itu. Nah, kalau misalnya kalian dapat yang seperti itu, mungkin kalian bisa caranya dengan makanan seimbangnya yaitu tadi
perbanyak sayuran itu tadi sih. Kalau misalnya yang saya tahu makanan itu dikasih seperti buffet atau kalian bisa ambil sepuasnya, tapi dengan apa ya, jenis makanan seadanya gitu kan. Nah, kalian jangan khawatir kalau misalnya jenis makanannya seadanya tapi makanannya banyak gitu kan, jumlah yang banyak, itu kalian bisa apa ya, mengakali dengan makan sayur yang lebih banyak. Misalnya makanan lauknya juga lauknya dengan secukupnya, nasi juga secukupnya, sehingga kalau nutrisi di dalam tubuh kalian itu cukup atau seimbang gitu. Karena kalau misalnya kalian nih, Kak, tapi di pondok saya itu makannya cuma tempe aja atau cuma tempe sama telur aja, nggak masalah, karena di dalam tubuh kalian itu tidak mengenal apa itu bistik, apa itu rendang, apa itu telur, apa itu tempe. Yang dia tahu cuma, oh ini nutrisi dari protein, oh ini nutrisi dari lemak atau karbohidrat. Nah itu saja. Jadi mau kalian apapun jenis makanannya, itu sama masuk ke dalam tubuh kalian. Tinggal kalian mengkontrol jumlahnya aja gitu. Kemudian saya setuju dengan Kak Ita tadi, di mana kalian ketika pulang kalian bisa apa ya, menyetok makanan, atau misalnya nih, oh di apa, di pondok saya itu makanannya cuma telur terus gitu kan, ya udah kalian bisa bawa misalnya udang goreng dari rumah atau apa gitu kan, atau kalian bisa membawa penanak nasi sendiri untuk masak sendiri di situ gitu. Karena kan tahu ya, saya kalau misalnya di pondok itu pasti punya keterbatasan waktu dan tempat juga gitu, juga fasilitas begitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ida Ayu. Jawabannya sungguh luar biasa, kompleks banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan. Sebentar. Pertanyaan untuk Kak Ita dari Arin Bisa Nuria Izat dari Sumeneb. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan nafsu makan sama rasa lapar itu apa, Kak? Boleh Kak Ita dijawab terlebih dahulu? Baik, saya langsung jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Perbedaan nafsu makan sama rasa lapar itu apa gitu ya? Kalau nafsu makan itu di mana tubuh kita memerlukan suatu nutrisi bagi tubuh kita atau makanan bagi tubuh kita supaya menambah energi bagi tubuh kita biar agar bisa beraktivitas seperti itu. Jadi beda ya, kalau lapar itu kalau lapar itu kayak kita itu kayak merasakan lapar sampai perut kita kadang kan berbunyi, ya enggak sih? Kalau nafsu makan itu keinginan kita untuk makan, tapi dalam keadaan perut kita tuh udah nggak kosong lagi gitu, udah ada isinya, seperti itu. Nah, baik, terima kasih Kak Ita jawabannya. Jadi ada perbedaan ya teman-teman antara lapar dan nafsu makannya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir itu dari Andi Irmayana. Mohon maaf bila ada salah penyebutan nama. Dari Sulawesi. Untuk narasumber pertama yaitu Kak Ida Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengontrol nafsu makan untuk orang yang punya penyakit MAH agar BB-nya bisa normal? Terima kasih. Baik, Kak Ida Ayu, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih buat Andi ya. Pertanyaannya bagus banget ini, karena ini sering banget terjadi di usia remaja gitu ya kan. Dan kebetulan saya juga dulu pernah sakit MAH. Nah, jadi gini, kalau misalnya nih, saya juga pernah nih ya punya kenalan, kalau misalnya dulu waktu dia masih SD, itu dia sakit MAH. Padahal anaknya gendut. Kenapa? Nah, ternyata karena dia itu dia kemakan iklan gitu kan. Katanya kalau misalnya makan
minum jelly ini gitu ya, jelly tersebut dengan Rp1.000 dia sudah bisa kenyang. Akhirnya apa? Dia minum itu supaya sangunya utuh gitu kan. Nah itu tadi, padahal anaknya gendut, rajin makan gitu ya. Tapi ketika dia di sekolah dia jajan itu. Nah gitu. Terus juga ini saya masuk ke tipsnya ya. Cara makan supaya orang sakit mah BB-nya bisa normal. Nih, kalau orang sakit mah itu dia seharusnya bisa makan teratur gitu ya. Makan tidak usah banyak, biasanya capek mungkin. Kalian banyak kegiatan itu bisa menurunkan nafsu makan kalian gitu. Ini saran atau tips dan triks dari saya. Terima kasih. Oke, tip dan triksnya dari Kak Ida Ayu Putri ini sungguh luar biasa ya. Ngena ke kita-kita juga Kak, sebagai mahasiswa yang jarang makan ini Kak. Nah, nggak terasa ya teman-teman, kita udah ada di ujung acara. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan kesimpulan dari seminar ini. Yang pertama adalah kita perlu membuat target yang masuk akal, jangan sampai lapar mata, berhenti makan saat sudah kenyang, penuhi piring dengan sayur, hindari daging yang berlemak, waspadai minum yang mengandung gula, perbanyak konsumsi sayur dan buah, hindari makan fast food, ganti lauk daging dengan ikan, usahakan makan sebelum lapar, konsumsi smoothie sebagai minuman manis, dan konsumsi air putih dengan cukup. Nah, selain itu, kita juga harus tuh mengetahui batas IMT kita, mengontrol nafsu makan dengan cara mengurangi ngemil yang tidak sehat seperti junk food, jadwalkan waktu makan, istirahat dengan cukup, mengatur porsi makan, dan ikut pedoman gizi seimbang. Oke, teman-teman, itu tadi kesimpulan dari seminar kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri seminar pada pagi hari ini, boleh teman-teman untuk menyalakan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Udah? Dipersilakan teman-teman untuk menyalakan videonya. Kami akan hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan audionya. Oke, selanjutnya untuk pemenang giveaway akan kami umumkan di grup WA. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti seminar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah partisipasi atas acara kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak. Waalaikumsalam.